Iya Pak, ketujuh Pak. Lalu. Oke, di kabar yang lainnya masih 4. Luciana, mana si Sahat? Udah jarang dia nampak cepat-cepat. Selamat sore, Pak. Sahat sakit Pak. Sakit apa dia? Nggak tahu Pak. Kemarin aku chat dia lagi sakit. Oh, biasanya dia paling cepat masuk. Iya Pak, dia lagi DBD Pak katanya kemarin. DBD. DBD. Demam apa? Malarin tuh. Iya Pak. Oke, informasi. Udah kalian isi di apa? Di classroom absennya. Sama yang di forum sepertinya ada di kelas Pak Roy. Iya Pak. Kuesioner Pak. Gitu ya, kalian isi ya yang Bapak chat yang dikirim Pak Roy. Diisi, Pak. Iya, Yosep. Oh isi ya. Iya, Pak. Si Widelius ini mantap kali gayanya, macam gaya gamers. Iya. Ya kan Widelius? Macam pencinta game Free Fire. Oke, kalian isi itu ya. Terus kita hari ini materinya yang ke-7 tentang studi kasus saja. Kita lanjut aja lah ya, cepat selesai ya. Bisa, Pak. Jadi nanti di minggu depan mungkin kalian mengisi yang bolong-bolong. Kan pernah kemarin ada libur berapa kali? 2 kali ya. Di mata kuliah yang lain. Oke, selamat sore semuanya. Sudah bisa kita mulai ya. Selamat sore, Pak. Semangat kali, Bos. Jadi di sini studi kasusnya contohnya yang pertama yaitu tentang ya Bapak perbesar dulu. Alamak jang siapa itu? Siapa itu? Oke, tentang kartu kredit pelanggan Zalora yang dibobol 14 juta. Nah, sudah pernah dengar ini atau sering dengar-dengar kasus seperti ini? Yang terakhir itu berita yang tentang bank apa itu? Bank CMB ya kalau tidak salah atau Bank MyBank yang nasabah cewek itu mama sama anak kena bobol. Tapi bukan kartu kredit. Dia apa yang kemarin ya? Deposito. Jadi di sini kasusnya penipuan kartu kredit makin sering terjadi. Oh, bentar Bapak C, udah direkam belum? Sudah. Penipuan kartu kredit semakin sering terjadi seiring meluasnya penggunaan internet dan kartu kredit. Siapa sih yang pakai kartu kredit? Belum ada lah ya. Belum ada kan yang pakai kartu kredit? Belum ada, Pak. Nggak ada Pak. Oke. Tak sedikit konsumen yang terkaget-kaget karena tiba-tiba tagihan kartu kreditnya membengkak. Padahal ia tidak ada berbelanja apapun atau kartu kreditnya dipakai untuk membayar tagihan lain yang bukan miliknya. Kasus ini seperti ini terjadi karena adanya pencurian identitas. Pelaku membuat software berbahaya untuk mencuri informasi akun dan password pengguna internet saat sedang belanja online. Melakukan transaksi perbankan atau merespon email palsu yang meminta konfirmasi nomor rekening. Nah, ini sering ini. Sebentar ada yang masuk.
Perusahaan e-commerce yang berpusat di Singapura ini langsung menangani masalah tersebut. Saat ini sudah 8 order yang berhasil dibatalkan. Tinggal 1 lagi yang masih menunggu notifikasi. Saya masih mempercayakan ke pihak Zalora untuk proses tersebut. Terang si Sulaiman. Dia berharap Zalora dan e-commerce lain menerapkan verifikasi 3D dengan OTP jika pembayaran dengan KK. Jadi sekarang udah sering ya pakai OTP. Misalnya kalian mau daftar email pun harus ada OTP-nya kan. Atau aplikasi-aplikasi lainnya. Seperti Facebook. Kalau verifikasinya kan ada OTP masuk kan, kode tertentu. Sebab tidak ada jaminan server tidak dihack dan terjadi pencurian username. Jadi di sini studi kasus di Indonesia, keamanan layanan finansial atau electronic data capture. Salah satu kejahatan yang dapat menyerang teknologi transaksi finansial yaitu terhadap serangan electronic data capture atau EDC. Tahu EDC? Tahu lah ya. Nanti kalau penasaran, tekan Om Google atau jalan-jalan ke Alfamart, ke Indomaret ya. Tanya sama mereka mana edisi. Berani? Berani kok Yosep? Nanyanya. Kak, yang mana mesin edisinya? Bilang. Bisa dicoba, Pak. Ditanya. Nah, iya, tanya sekali kenalan nanti. Siapa tahu ada yang cantik. Nah, siapa tahu nanti ada yang cantik. Oke, lanjut ya. Jadi serangan tersebut pernah terjadi di Eropa pada tahun 2008. Pelaku mengakses edisi dalam jalur supply chain. Setelah membongkar, memasang alat tambahan di edisi, dan mengembalikannya seperti semula. Pelaku membaca serta merekam detail akun pembeli dan PIN. Lalu pelaku mengirimkan data melalui jaringan telepon seluler, jaringan bawah tanah di Pakistan. Jago-jago orang ini kan. Jadi serangan terhadap edisi juga pernah terjadi di Indonesia tahun 2011. Aparat Reserse Resmob Tanah Abang, Direktorat Reserse Kriminal Umum di Polda Metro Jaya mengungkapkan pembobolan kartu kredit senilai 80 miliar. Wah, lihat 80 miliar bisa beli apa itu? Poni-poni. Nah, udah Beli bisa. HP Samsung yang biasa itu, Pak, yang poni-poni itu. Beli Lamborghini lah. Jadi kejahatan itu dilakukan oleh komplotan. Jadi banyak kali jenis-jenis kejahatan ini. Makanya kalian jangan buang mama kalian yang kalian copet ya. Itu rencana si Toven, Pak. Makanya si Toven sungguh-sungguh belajar. Kalau bagus kalau dia mencurinya sesuai dengan jurusannya. Siapa tahu dia dipekerjakan pemerintah. Asal jangan Aku dibawa. nanti Kenapa? super travel aku nanti. Janganlah. Oke ya, kita lanjut ya biar cepat selesai. Dikitnya nih 15 slide. Oke, Pak. Penjahat kartu kredit yang otak pelakunya adalah mantan pegawai salah satu bank swasta dan menjabat sebagai investigator kartu kredit. Ini sudah pasti ya. Dari mana mereka tahu biodata atau apa kalau tidak ada orang dalam atau pengalamannya di dalam itu, di bidang itu. Jadi pelaku mengetahui seluk-beluk cara mengambil dan mengcloning data terminal ID atau TID dan merchant ID atau MID dari terminal edisi. Sama seperti kalian waktu pertama kali kuliah, mungkin si Yosep, si Toven, atau yang lainnya pertama kali kuliah mau disuruh mengkopikan file ke flash disk-nya, bingung-bingung kan? Nah, coba sekarang kalau ada data kawannya, misalnya data entah
film apalah itu misalnya. Cepat-cepat langsung dikopikan dari cepat-cepat langsung langsung cepat-cepat dia pandai kan mengkopikannya kan. Karena udah diajari dia cara mengcopy file dari laptop ke flash disk. Coba pertama-tama dulu dia kuliah. Disuruh tekan enter pun takut dia komputernya meledak. Ya kan? Ada gitu kan? Iya, Pak. Ada itu, Pak. Aku di errornya Pak kurasa. Jadi hampir sama seperti ini. Yang pencurian ini. Jadi dia mantan pegawai situ. Jadi dia udah menguasai bagaimana cara mengcloning datanya, bagaimana cara struktur datanya. Jadi nggak akan terjadi kalau dia tidak punya pengalaman di situ. Pada umumnya, bank sudah menerapkan pengalaman berlapis. Hingga ke jaringan core-nya juga ada sistem deteksi terjadi transaksi yang tidak sah. Jadi seperti kasus di atas, serangan dapat dilakukan oleh orang dalam. Namun resiko ini bisa dikatakan minim, mengingat berbagai sanksi yang akan diterima jika ketahuan seperti pemecatan, sanksi pidana, dan lain-lain. Namun dampaknya besar jika menyerang nasabah dengan highly valuable. Ini sering ya. Yang terakhir itu deposito dia. Jadi si cewek ini, nanti boleh kalian cari beritanya itu. Orang Cina kalau tidak salah. Nah, dia sama manajer bank juga. Jadi ketika dicek saldonya udah 2 tahun dia menabung deposito di situ, tidak ada uangnya. Udah habis. Dan pelaku utamanya ya orang dalamnya, manajernya. Orang Indonesia juga. Iya di Indonesia. Coba lihat tahun ini juga itu kalau tidak salah. Kalau nggak tahun ini, akhir tahun 2020 beritanya. 2020 Pak. 2020. Nah, sekitar bulan 11 kalau tidak salah itu. Cewek cantik sama mamanya dia ketipu sama manajer Maybank kalau tidak salah ya. Tidak salah, bank swasta. Kemudian di sini ada lagi September 2000. Polisi mendapat banyak laporan dari luar negeri tentang adanya user Indonesia yang mencoba menipu user lain pada situs web yang menyediakan transaksi lelang seperti eBay. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2000, di sini ada 2 warung internet di Bandung digerebek oleh polisi di Polda Jabar dikarenakan mereka meningkatkan kejahatan komputer, jumlah kejahatan komputer crime. Kemudian terutama yang berhubungan dengan sistem informasi akan terus meningkat karena beberapa hal antara lain aplikasi bisnis yang menggunakan berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer yang semakin meningkat. Seperti tahun 2000 berapa tuh, ada anak SMA, dia ditangkap dari rumahnya. Tahu gara-gara apa? Nggak tahu, Pak. Nah, dia mengambil uang dari nasabah hanya untuk membeli voucher game. Di penjara dia. Dia nggak dipenjara, tapi dipekerjakan. Oh. Dan mungkin dia disekolahkan lagi sama pemerintah. Dan disuruh mangkas dia Yosef. Karena memang dicek dari gamenya, memang betul transaksinya hanya khusus untuk beli voucher-voucher game. Nah, tidak seperti kalian. Mungkin kalau mau mencuri nanti, misalnya si Yosef atau yang lain atau Stoven atau siapa mencuri. Nah, kalau kalian mencuri, Bapak sudah pasti kalian nanti beli handphone, beli iPhone, ya kan? Baru sisanya nikah dia langsung nikah. Baru sisanya cari cewek di online, bawa ke hotel. Ya kan kalau banyak uang kan? Enggak. Ada di Apanya kok bilang macet-macet?
Macet-macet. Macet-macet. Macet-macet kau bilang Topen. Udah. Pengalaman si Topen ini, Pak. Ada langsung harganya. Aduh. Jadi Sering kan ngomong Jaringan, si Pak. Topen. oh, Memang udah ada. Sering si Topen di situ berarti, Pak ya. Berpengalaman dia. kebanyakan orang Indonesia seperti itu. Kalau dapat uang yang dari hasil bukan hasil keringatnya pasti dibuat yang enggak. Dibeli iPhone, dibeli nyalanan Ninja Warrior yang paling keren, baru dia bawa cewek. Ya kan, ceweknya dibawalah ke tempat yang enggak, bawa dugem. Betul kan? Aku aja kalau ada kayak gitu aja si Maduri. Mantap kau kan Topen. Nah, itulah akibat-akibat kejahatan online. Jadi Bapak harap kalau kalian bisa seperti ini, jangan disalahgunakan. Kalau kalian bisa membobol kan hebat, tapi jangan disalahgunakan. Karena berakibat nanti mama kalian nangis-nangis kalau nengok kalian ditangkap. Betul kan? Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi gunakanlah sebaik mungkin ilmunya kalau bisa membobol. Siapa tahu nanti jumpa sama pemerintah. Ditengoknya kalian jago ya, dipekerjakan. Oke, kita lanjut ya. Sebagai contoh saat ini mulai bermunculan aplikasi bisnis seperti online banking atau e-commerce. Ada yang tahu e-commerce itu apa? Seperti apa? Ayo, ada yang tahu contohnya? Siapa dulu? Si Widalius Jaluhu. Ada yang tahu contohnya? Kurang tahu aku itu, Pak. Astaga. Oh, yang cewek, Luciana. Sama si Maduri. Ada yang tahu contoh e-commerce itu apa? Contoh aplikasi e-commerce. Belum tahu, Pak. Baru dengar. Belum tahu, Pak. Astaga. Siapa yang sering nonton TV? Si Topen, Pak. Jadi, Pak, Iya. sering mangkas dia. jadi di TV itu sekarang setiap tanggalnya kembar, misalnya tanggal 12 bulan 12. Nanti ada acaranya. Voucher, Pak. Ah, Ada bagi- bonus. jadi pendukung sepak bola pun ada. Jual beli online, Pak. Bagi-bagi hadiah. Misalnya itu apa? Tokopedia, Shopee. Topi. Marketplace. Masih ada. Nah, kira-kira seperti itulah. Kan masa nggak tahu toko e-commerce, aplikasi e-commerce? OLX ada lagi, Pak. Iya. Padahal sering belanja di online sebenarnya, Pak. Cuman dia nggak tahu apa itu bahasa gaulnya. Yang dia tahu Shopee, Shopee, kan? Pak. Lazada. Tokopedia, Lazada. Tapi nggak tahu dia itu apa istilahnya. Pun ada itu kurasa ya, Pak ya. Ya harus tahu lah. Kalau bisa kalian kerja di situ, wah bagus. Kalau tidak salah gajinya di situ bagian IT-nya, untuk editing datanya 20 jutaan. Wah. Nah ya, makanya kalian harus ngerti tentang e-commerce. Bila perlu kalian nanti buat skripsi tentang e-commerce, tapi harus ada metodenya. Jangan nggak pakai metode, nanti ditolak judulnya. Jadi di sini bahkan aplikasi e-commerce akan menjadi salah satu aplikasi pemacu di Indonesia melalui Telematika 48 dan Nusantara. Jadi sudah banyak ini ya yang dibantu pemerintah aplikasi-aplikasi ini seperti Shopee, Bukalapak, Liga 1. Nah, itu sudah banyak dibantu pemerintah biar bangkit. Kemudian 7 Februari 2000 sampai dengan 9 Februari 2000, cuma 2 hari. Distribute Denial of Service
attack terhadap Yahoo, eBay, CNN, Amazon, CDNet, E-Trade. Wah, yang mana lah kalian tahu ini? eBay ada yang pernah tahu eBay seperti apa? Kalian lihat lainnya nanti ya, eBay seperti apa, E-Trade seperti apa. Kemudian tahun 2000, virus Sircam mengirimkan file dari hard disk korban, file rahasia terbesar. Kemudian worm, code red, menyerang sistem ISS, kemudian melakukan code scanning yang menyusup ke sistem IS yang ditemukan. Nah, ini udah bahasa tinggi nih. Pasti kalian bingung. Dikit, Pak. Jadi 2004, kejahatan phishing atau menipu orang melalui email yang seolah-olah datang dari perusahaan resmi bank, misalnya untuk mendapatkan data-data pribadi seperti nomor PIN, banking, mulai marak. Nah, ini sering ya. Baru satu lagi, kejahatan dari email yang paling sederhana itu yaitu yang paling sering kena orang mencari kerja. Nanti kalian buat lamaran di online gitu kan. Nanti kalian diiming-imingi, misalnya kerjanya kalian pernah buat lamaran misalnya di Jarum gitu atau di PT Kereta Api. Nah, jadi nanti di situ dibuat kalian ingin membeli tiket sendiri atau mau dibantu 50% dananya dari perusahaan. Jadi kalian mentransfer dulu 50%, dana kalian PP, pergi pulang. Nah, nanti pada saat pas sudah selesai tes, dananya dipulangkan. Wah, Jadi bahaya itu. terus di bawahnya nanti Bahaya ada itu, itu jenis travelnya. Nanti misalnya kalian sampai di Jakarta, kalian diantar jemput, ada nomor handphonenya, ada travelnya. Pernah lihat seperti itu? Pokoknya cantik, cantik kali lamaran apanya itu dibuat pengumuman. Pak. Pernah. Nah, itu banyak itu kejahatan dari email seperti Tapi itu. takut juga kita itu, Pak. Ya, makanya harus jeli. Kalau kalian lihat seperti itu, campakkan aja, delete aja langsung apaan. Soalnya teman bapak pernah terkena tipu. Sampai mau ngutang dia sama bapak, yang nggak bapak kasih. Orang dibilangi bandel. Dia nggak ngerti. Kasihan ya, Pak ya. Iya, dia nggak ngerti namanya jurusan-jurusan ekonomi. Mereka kan nggak ngerti tentang itu. Yang tahu Tapi kalau mereka, ya kalau kita ya tahu, makanya bapak kasih tahu kejahatan dari Makanya email kita tadi. belajar. Nah, ya, jadi nanti kalau tamat, buat lamaran, nah kalau ada seperti itu, campakkan aja. Atau nanti ada teman kalian atau kakak kelas atau adik kelasnya yang lamaran kerjanya ada seperti itu, dipanggil, bilang itu kejahatan internet ya. Jangan pula nanti udah ditransfer uangnya 1,5 juta buat DP ongkos, kan sayang kan. 1,5 juta makan bakso berapa orang itu dibayar? Udah lumayan lah, Pak. Udah banyak. Lumayan. Satu kelas kita hari ini Pak udah kenyang itu. Bukan makan bakso. Pak deh. Itu udah bisa makan di apa itu? Di nelayan Duri. itu. Oke, kita lanjut dikit lagi nih slide-nya. Iya. Beberapa peristiwa di Indonesia lagi, pencurian dan penggunaan akun internet milik orang. Wah, ini paling sering ini. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP, Internet Service Provider, adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian dilakukan secara fisik, pencurian akun cukup menangkap user ID dan password. Jadi hanya informasi yang dicuri. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi yang digunakan oleh orang yang tidak berhak.
Akibat dari pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi di SP, namun pernah diangkat adalah penggunaan akun curian oleh 2 warnet di Bandung. Ini seringnya, kok di Sumatera jarang ya. Kemudian membajak situs web. Wah, ini sering ini terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik Indonesia menunjukkan satu situs web dibajak setiap harinya. Hukum apa yang dapat digunakan dalam menjerat cracker ini? Ini sering ya? Pernah kalian lihat itu infonya? Paling sering Indonesia Malaysia nih kalau udah perang. Selalu perang web. Yang terakhir infonya kemarin Pak, yang dibajak website Amerika. Siapa yang bajak? Indonesia? Indonesia Pak. Iya. Indonesia memang jago kalau soal-soal membajak-bajak. Jahat kali memang Indonesia itu, Pak. Ya, itulah namanya. Banyak yang Namanya tidak aja suka. ilmu. Enggak, Pak. Namanya aja ilmu. Nah, makanya kalian belajar biar bisa seperti itu. Nanti Belajar, kalau kalian buat kayak gitu, apalagi kamu topen kau buat nanti apamu channelmu gitu. Oh, rame kali di kelas nanti yang contek. Abangku ini jago buat apa katanya? Buat channel. Apalagi kalau udah tampan kayak gini ya kan. Oh. Oke. Kita lanjut lah ya. Jadi ada aja si Topen ini, Bang. Oke lah, kita lanjut. Biar cepat siap. Nanti habis waktu. Baik, Probing dan port scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server. Yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan port scanning atau probing. Untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Jadi sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, kemudian mail server, SendMail, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah Anda terkunci, kemudian merek kunci yang digunakan, kemudian jendela mana yang terbuka, kemudian apakah pagar terkunci. Jadi menggunakan firewall atau tidak, dan seterusnya. Itu dia kalau di dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia nyata. Kemudian virus. Seperti halnya di tempat lain, virus komputer pun menyebar di Indonesia. Penyebaran umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak sadar akan hal ini. Virus ini kemudian dikirim ke tempat lain melalui emailnya. Kasus virus ini sudah cukup banyak seperti virus Melissa, I love you, dan Sirka. Nah, Bapak dulu kena virus I love you ya. Banyak yang hilang. Untuk orang yang terkena virus, kemungkinan tidak banyak yang dapat kita lakukan. Akan tetapi bagaimana jika ada orang Indonesia yang membuat virus? Seperti kasus di Filipina. Apakah diperbolehkan membuat virus komputer? Bagaimana menurut kalian? Boleh ya. Cuman ya jangan menyalahgunakan. Dulu yang paling banyak virus I love you. Kemudian Virus apa, Pak? virus I love you namanya. Memang ada itu. Baru pernah lagi virus bulu bebek. Cuman nggak terkenal dia. Dia hanya melalui flash disk. Kemudian DOS, Denial of Service. Dan DDoS, Distribute DOS Attack. Kemudian DOS Attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target